Disturb. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah masuk ke pertemuan berapa sekarang? 9. Kalau kemarin di 89 berarti 10, Pak. 10 Sudah. sekarang. Oh ya, Oh, 10. Kemarin 89, sekarang 10. 10. Amat. No, 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 sayang, no, no. Ini 10 ya. Nah, kita bahas arah integrasi ilmu ini kita jadi sedikit apa? Ya sedikit harus berimprovisasi lah ya. Harus berimprovisasi karena ada satu dan lain hal, terutama semester genap ya. Ini semester genap ini kita mengalami Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha kan semester genap semua ya. Ya, Yap. Ramadan itu di awal, malah awal awal semester. Kemudian Idul Fitri itu ya masih di awal semester ya, agak pertengahan. Baru kemudian ya, dan besok ini sudah tarwiyah eh, di sini ya di Indonesia, di wilayah kita. Eh, ya kalau apa kita mengikuti fikih ya yang aku ya, itu mengikuti tarwiyah dan arafah itu mengikuti eh, tanggal kita, kalender kalender masing-masing. Kenapa tidak ada kalender global? Karena tidak ada kesepakatan global untuk kalender itu. Oke, kita mulai ya ke arah integrasi ilmu. Ini di Indonesia ya, teman-teman nanti belajar pelajari dan dibaca itu peraturannya, regulasinya. Yang saya bagikan ada satu kebijakan ya dari keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam 2019 yang berkaitan tentang kebijakan integrasi ilmu ya di tanah air. Nah, ini regulasi terutama keputusan yang saya minta teman-teman pelajari adalah yang pedoman implementasi integrasi ilmu ini dipelajari karena ini akan menjadi sangat penting. Ini rumpun ilmu menurut Permendikbud 154/2014 ya. Yang sebelumnya yang 2017 itu yang sebelumnya, yang sesudahnya ada ya 2017. Tapi 2017 itu saya agak yakin apakah masih berlaku atau tidak. Setahu saya ini kan ada Permendikbud 154/2014 dan ini keputusan Menteri Pendidikan Menteri Ristek Dikti. Mestinya kalau sudah ada yang 2019 ini maka yang sebelum-sebelumnya juga sudah tidak berlaku. Termasuk ketika rumpun ilmu itu dimasukkan ke dalam pedoman integrasi ilmu. Namun secara keilmuan ya atau secara paradigmatiknya pembagian rumpun ilmu itu adalah suatu yang itu masih bisa diperdebatkan secara akademis. Apakah begini ya seperti yang 5 ini ya dalam aturan keputusan Menristek Dikti 57 garis miring M garis miring KPT garis miring 2019, apakah yang 5 ini yang humaniora, sosial, alam, formal, terapan ini bisa disebut relevan saat ini atau tidak? Atau teman-teman punya pandangan lain terkait dengan uh, rumpun ilmu? Ya, ada rumpun, subrumpun ada. Itu semua terkait kebijakan sebetulnya. Nah, para tokoh ya, para sarjana Muslim tanah air di awal reformasi
ada Profesor Azimardi Azra, ada Profesor Amin Abdullah, itu menyampaikan fakta-fakta kesenjangan ya antara pendidikan keagamaan, misalnya pendidikan pesantren, madrasah, perguruan tinggi keagamaan Islam itu itu senjang inequal dengan pendidikan yang disebut ya tanda kutipnya umum gitu ya diyakini terpisah. Ya keyakinan ini menjadi satu eh, keyakinan ini menjadi satu pandangan ya satu satu paradigma. Nah, maka keyakinan tersebut dibongkar oleh teman-teman sejumlah universitas Islam negeri ya di Jakarta, di Jogja, di Surabaya, di Malang, di Bandung. Ya, universitas Islam negeri itu satu sama lain sudah berkumpul para sarjana UIN ya, instansi-instansi perguruan tinggi keagamaan Islam negeri dalam hal ini berkumpul dan sudah membuat satu garis satu ini enggak disepakati tetap ya, tapi mereka menghasilkan satu pandangan, satu paradigma atau setidaknya satu upaya untuk adanya sebuah integrasi ilmu. Nah, ini ada 7 rumusan berbeda ya. Yang dimasukkan pertama oleh Azimardi Azra, kemudian kedua Muhammad Amin Abdullah, Imam Suprayogo dari Universitas Islam Negeri Malang ya, UIN Malang, kemudian Sunan Gunung Jati punya punya model juga yang berbeda, yang tersendiri. Ini model-model ini tidak kemudian untuk yang mana yang benar gak gitu ya, tapi kita mau pakai yang mana saja sebetulnya, bukan semua kita, tapi bagaimana kita merasa yakin bahwa ini yang relevan untuk studi kita saat ini, untuk dunia kita saat ini, realita kita saat ini. Ya. Nah, ada wacana integrasi ilmu yang lain sebelum masuk ke dalam ya wacana yang saat ini berlaku di tanah air. Ada Islamisasi ilmu pengetahuan. Ya, ada tokoh-tokohnya Muhammad Naqib Alatas, Ismail Raji Al-Faruqi dan lain-lain itu menginginkan Islamisasi ilmu pengetahuan. Kalau saya memandang Islamisasi ilmu pengetahuan, itu kita nyuruh atau kita mengharapkan orang yang sudah Muslim sejak lahirnya, lahir sebagai Muslim, lahir di keluarga Muslim, sudah ya, bayi saja sudah diazankan, kemudian diharap jadi mu'alaf, bisa nggak? Nah, nggak bisa ya. Kalau kita lahir sebagai Muslim, kita tidak bisa menjadi mu'alaf gitu loh. Oke, itu satu. Yang kemudian ya ada lagi saintifikasi Islam. Ini gagasannya Kunto Wijoyo. Juga aku mau ya di Kartanegara juga itu dia menawarkan bahwa konsep wahdatul wujud yang dari mula sadra yang itu dari mula sadra ya ini fondasi juga dalam menyusun kerangka integrasi ilmu menurut Mulyadi Kartanegara. Ya ini dapat teman-teman pelajari, dapat teman-teman cari ya soal ini baik Islamisasi ilmu pengetahuan maupun saintifikasi ini bukan semangat yang sama dengan yang gelombang ketiga ini yang saat ini. Oke. Nah, Permendikbud 154/2014. Nah, ini kan pasal 7. Ini saya belum kelihatan. Coba kita periksa lagi ya nanti ya. Apakah pasal 7 ini yang berkaitan monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin dan transdisiplin ini masih ada berlaku nggak di dalam regulasi selanjutnya? Kalau tidak disebutkan, barangkali kita masih bisa menggunakan Permendikbud 154/2014 ini untuk membuat satu kerangka kerja kita untuk menjadi paradigma ya, kerangka paradigmatik kita ketika kita bicara tentang monodisiplin dan seterusnya ini. Ya, monodisiplin itu seperti apa? Satu disiplin akademik itu mono ya. Multidisiplin berarti kita strategi risetnya melibatkan minimal 2 disiplin akademik
Ya, menyelesaikan satu masalah bersama-sama. Itu multi. Nah, ketika masuk ke dalam interdisiplin, ya interdisiplin itu berarti kita masuk ke dalam ya upaya risetnya kita itu strategi riset kita melibatkan transfer satu disiplin akademik ke dalam disiplin lain. Transfer seperti apa? Misalnya ilmu semiotika itu kan masuknya dalam ilmu komunikasi awal mulanya, malah bahasa ya, malah bahasa atau linguistik. Tapi kemudian dia masuk ke dalam ilmu Al-Quran dan tafsir. Dia masuk kemudian ke dalam pembahasan lain, ya misalnya dalam sejarah dan sebagainya. Ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita membaca penafsiran Al-Quran itu kita memasukkan atau mengikut sertakan ya ilmu-ilmu seperti fisika, astronomi, apalagi misalnya geologi, geografi, kemudian biologi ya misalnya. Ilmu kedokteran misalnya sebagai sebuah disiplin ilmu kedokteran kan sudah multi ya atau kalau misalnya tidak multi dia mungkin malah inter. Nah, ilmu kedokteran itu kan tidak satu. Kedokteran itu harus memahami ya di kedokteran itu ada biologinya ya pasti. Ada biologinya, fisiologi, ya secara umum ya fisiologi lebih banyak ya berarti mungkin interdisiplin lebih menjadi core di situ. Tapi ada biologinya, ada psikologinya, ya ada apa yang terkait teknologi kedokterannya, komunikasi, ya banyak ya. Artinya adalah sejumlah ilmu disiplin yang masuk ke dalam sebetulnya masuk ke dalam ilmu kedokteran yang harus digunakan oleh seorang dokter. Nah itu transdisiplin ya melibatkan pemangku kepentingan. Jadi masuk ke dalam lingkup apa namanya riset aksi ya, riset lingkupnya itu riset yang sudah tinggal siap pakai, sudah siap pakai. Karena dia akan masuk ke dalam level bagaimana ini dikomunikasikan apa namanya bagaimana bisa dipraktikkan diimplementasikan di kalangan profesional ya pemerintah politisi ya, dan seterusnya dan masuk ke dalam bagaimana aplikasi dalam masyarakat. Oke. Nah, interdisiplin tadi ya, pas ayat 4 ya. Ya, harusnya ayat 4 ya. Pasal 8 ayat 4 ini. Pasal 7 ayat 4. Disiplin akademik baru ya. Jadi ini pasal 8 ini berkaitan dengan pasal 7 sebelumnya. Nah, relasi ilmu dan agama ya, kita sudah saya kira sudah ada sejumlah pernyataan saya soal komparasi ya, pengembangan ilmu tentang relasi ilmu dan agama di sini. Konflik dan independen itu dia ya konflik agama konflik dengan ilmu atau independen agama dan ilmu independen ini adalah paradigma sekuler, paradigma ateis ya yang menolak penciptaan secara mutlak. Nah, kemudian ada model-model ya dalam nah ini bedanya dengan Islam itu ada kalau dari yang digambarkan ya oleh para sarjana termasuk Profesor Azimaldi Azra, Profesor Amin Abdullah juga menggunakan ini ada ayat qauliyah ya yaitu ayat-ayat Al-Qur'an ya teks hadis ya
Itu ayat kauniyah ya. Kemudian ada ayat kauniyah. Ini berkomunikasi ya. Kedua macam ayat ini berkomunikasi. Ya. Berkomunikasi. Itulah integrasi ilmu. Nah, ada model pohon ilmu ya. Ini model pohon. Ya, filsafat itu pokok batang yang ini ya, pokok batang yang besarnya itu kalau akarnya adalah agama. Nah, ini model jaring laba-laba yang dikenalkan Amin Abdullah ya. Sebelumnya sudah pernah ya saya sampaikan soal ini. Nah, itu saya barangkali teman-teman bisa lebih tahu ketika mempelajari lagi lebih dalam dari teks-teks ya, buku-buku yang ada atau jurnal dan sebagainya. Ini ya cara pandang ilmiah terhadap realitas, tiga cara pandang ini. Nah, kenapa dialog dan konfirmasi? Ketika pemikirannya dikotomis, agama berbeda dengan sains, agama tidak sesuai dengan sains, agama bertentangan, konflik, ya atau dan sebagainya, itu membawa pada apa? Ketidakadilan, kesenjangan, kerusakan moral atas nama perkembangan zaman justru, atas nama peradaban manusia justru. Itu. Kemudian peran agama dalam perkembangan pengetahuan tidak pernah besar selama ada dikotomi. Ya. Kritik Cak Nur ya terhadap sekularisme Turki itu adalah Ataturk tidak berhasil menemukan di mana dari Islam ya yang semangat yang mampu membawa kepada perkembangan, kepada peradaban yang lebih maju, kemajuan. Ya ternyata ada. Itu diakui oleh siapa? Oleh Bung Karno. Bung Karno pernah bilang api Islam, peganglah api Islam. Ya, apa itu api Islam? Dan api Islam kosakata frasa api Islam itu kan ada dalam himne UN ya, UN Jakarta itu ada frasa api Islam itu. Api Islam itu diperkenalkan oleh Bung Karno dan diikuti oleh tokoh-tokoh kita, ada Cak Nur, ada Gus Dur, ada Buya Syafi'i Ma'arif, ada Buya Syakur juga dan lain-lain sebagainya. Termasuk kita ya di sini di Famina ada Buya Hussein dan teman-teman para guru-guru kita itu juga memberikan ya memberikan pandangan yang kira-kira sejalan, gitu ya. Mengingatkan kita untuk memegang api Islam bukan memegang bara api. Nah, jadi kembali lagi wahyu teks suci agama ya skriptor itu adalah sumber mata air pengetahuan. Wahyu itu menginspirasi manusia berpikir ya merenung, berkontemplasi, mengobservasi, bereksperimentasi, menalar, berkembang dan seterusnya. Nah, sejarah umat manusia adalah sejarah agama-agama. Sejarah sapiens adalah sejarah agama-agama. Jadi revolusi kognitif memang melibatkan, betul melibatkan wahyu. Ya. Nah, semuanya berasal dari satu kebenaran tunggal menuju kebenaran tunggal yang sama. Nah, ini ada afirmasi agama dan ilmu pengetahuan. Ya, agama itu mengafirmasi bukan menolak. Ateisme menolak keberadaan Tuhan. Ateisme itu kan dia meyakini alam semesta terjadi secara kebetulan. Kebetulan itu apa? Kebetulan disebut kebetulan apabila tidak sesuai dengan pola yang umum terjadi. Tidak sesuai dengan desain. Ya berarti bukan undesigned. Karena semuanya teratur. Segala sesuatu yang teratur dan rumit, keteraturannya itu rumit ya. Dengan tingkat keteraturan yang sangat sulit, nggak mungkin ada dengan sendirinya. Kita lihat dalam mesin mobil, dalam mesin motor, mesin sepeda motor.
atau dalam bagian dalamnya laptop kita, handphone kita, bagian dalamnya seperti apa? Itu kan sistem yang rumit. Ada sistem, ada pola di situ. Ada pola, ada desain di situ yang bekerja sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan tupoksinya, dan itu ada yang menciptakan. Nah, alam semesta ini dengan pola yang rumit, dengan desain yang rumit, masa sih kebetulan? Nah, itu. Agnostisisme menolak bahwa keberadaan Tuhan bisa dibuktikan. Dia punya konsepsi Tuhan nggak? Kalau dia punya konsep Tuhan nggak? Kalau dia nggak punya konsep Tuhan, atau dia nggak punya itu, bagaimana dia membicarakan Tuhan? Ya berarti dia tidak bisa membicarakan ada tidak adanya atau bisa tidak bisanya dibuktikan suatu keberadaan Tuhan. Yang tidak bisa dibuktikan itu keberadaannya soalnya, bukan yang lain. Kalau ini kita nggak bisa membuktikan secara empiris ya, atau kita tidak bisa membuktikan secara total ya, kecuali dengan kita mengupayakan kita bisa melihat dengan akal. Ya. Ya, kalau bicara wujud Tuhan, kita membuktikan dengan akal. Kita melihat dengan akal bahwa Tuhan itu satu, bahwa Allah itu satu, kita membuktikan dengan akal. Soal arsy ya, soal tahta singgasana Allah itu kita buktikan dengan akal. Kita tetap melihat Tuhan itu dengan akal, bukan dengan mata. Kemudian kita membaca ya, Tuhan lebih dekat dari urat nadi kita, itu kan membaca itu dengan akal. Kita membaca Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam, itu kita membacanya dengan akal. Kita mengetahuinya dengan akal. Ada metode untuk mengetahui berarti. Ada cara untuk mengetahui. Ada cara untuk membuktikan. Agnostisisme ini punya konsepsinya enggak tentang bagaimana mengetahui. Kalau dia tahu atau punya konsep apa itu Tuhan, seperti apa Tuhan, ya dia nggak bisa mengatakan itu tidak bisa dibuktikan. Jadi kan argumentasi agnostik itu tidak bisa dibuktikan keberadaannya, tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Kalau tidak bisa dibuktikan itu, kalau dia punya konsepnya, dia nggak bisa mengatakan nggak bisa dibuktikan itu. Sama kayak ada saya nih, ada orang yang namanya Imat, masa nggak bisa dibuktikan? Saya ya dalam ini ya, dalam pedoman integrasi ilmu ada kutipan ini ya. Jadi itu universitas itu kan keseluruhan ya, kesatuan keseluruhan ya, universitas, ya, kesemestaan, universitas itu ya kesemestaan, semesta, jadi organisasi semesta dari pengetahuan. Karena semesta dari pengetahuan, kalau itu universitas itu Islam, ya, an Islamic University, an Islamic College, an Islamic Institute, ya, maka dia harus ya menjadikan Islam itu kerangka etis dan metodologis. Jadi perguruan tinggi Islam di Indonesia ini setidak-tidaknya kalau saya boleh katakan, ya barangkali jumlahnya sebetulnya sedikit dibanding perguruan tinggi jumlah yang terdata di perguruan tinggi negeri.
Kalau Universitas Paramadina kan Cak Nurian. Kalau di sini Institut Studi Islam Famina ada perspektif keislaman Famina. Perguruan tinggi keagamaan Islam negeri punya perspektif-perspektif macam-macam ya, berbeda. Tapi sejumlah perguruan tinggi Islam kan tidak memiliki itu atau tidak tegas mau ikut yang mana. Karena menjadi perguruan tinggi pengajaran. Ini bukan kemudian merendahkan atau meremehkan ya. Pada saatnya semua bisa untuk maju dan kembali kepada hitohnya ya, kembali kepada jalan yang benar gitu ya, untuk tersesat ke dalam jalan yang benar. Yang menjadikan Islam itu kerangka etis dan metodologis. Oke. Itu ini masih sharing saya. Nah, apa ini? Oh, bentar. Nah, ini pedoman integrasi ya. Pedoman integrasi. Udah masuk ini? Udah masuk ya? Udah kelihatan ya? Kelihatan, Nah, Pak. ini dasar normatifnya ya dari pedoman integrasi. Oke. Nah ini ada 3 sumber ya ilmu pengetahuan di sini ya, yaitu Al-Quran, wahyu ya, manusia dan alam semesta. 3 sumber ini yang dimaksud eh, adalah landasan epistemologis ya. 3 sumber ini. Al-Quran ya, wahyu, manusia dan alam. Yang ketiga ini bersama-sama menyediakan bahan dasar ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh perguruan tinggi keagamaan Islam sebagai sumber ilmu ya, dan seterusnya. Ini pemahaman manusia terhadap Al-Quran dipandang memiliki kedudukan sama ya, dengan pemahaman manusia terhadap diri sendiri, pengetahuan tentang alam semesta. Jadi teks ya, scripture itu dijadikan sebagai asal mula, sebagai mata air pengetahuan. Ini menjadi penting ya. Ya, ini ada sejumlah ya. Ya, kita diperintahkan selain diperintahkan membaca, kita diperintahkan juga untuk memperhatikan dan menelusuri ya, yang di langit dan di bumi. Ya, surah Yunus ya ayat 101. Kemudian dalam penciptaan langit dan bumi dan seterusnya itu ada pelajaran. Kita disuruh belajar, disuruh mempelajari itu. Ya. Suruh memperhatikan unta bagaimana diciptakan langit ya, gunung-gunung ya. Langit itu apa? Langit merujuk kepada apa? Nah, langit merujuk pada sesuatu yang tinggi ya. Batas langit itu sebetulnya merujuk pada batas alam semesta yang terus berkembang. Jadi batas alam empiris manusia setidaknya yang bisa kita lihat, kita saksikan. Sesuatu yang jauh ya, jauh di atas ya, di ketinggian.
tentang pendidikan tinggi ya. Ini dasar yuridis ya. Selain Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 2003, kemudian 2012 ya pendidikan tinggi, peraturan pemerintah penyelenggara pendidikan tinggi dan seterusnya. Nah, ini rumpun ilmu. Ya. Rumpun ilmu itu bisa bisa diperdebatkan jumlahnya dan sebagainya. Itu ya. Ada ini sudah ada yang mau bertanya atau menanggapi? Pak Alvin Syah coba. Biasanya Mbak Nabila, Pak. Iya, ini pengen angkat tangan, tapi udah duluan. Pak Alvin Syah, Iqbal, Hidayat, Hadir, Pak, hadir. gimana? Hadir Pak, hadir Pak. Saya hadir Pak. Gimana? Ada yang mau di ini? Ada yang mau di Tanyakan. ya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau dibahas? Kalau ditanyakan ada deh kayaknya. Bismillah, pertanyaan saya sedikit sih, tapi mengganjel itu. Bentar, rangkum dulu kalimatnya, mesti salah ngucap, Pak. Apakah upaya integrasi ilmu di Indonesia itu memperjelas atau malah menyamarkan perbedaan, Pak? Nah, perbedaan itu di sebelah mana? Ya gini, Antara ilmu agama dan ilmu sains misalnya. ya ilmu yang disebut ilmu umum ya sains yang umum itu itulah kita bagaimanapun memang kita ada apa namanya mau tidak mau itu ada perbedaan atau distingsi ya bukan gini ada pemisahan ya pemisahan separasi seperet ya ada distingsi ketika disting itu eh, kalau disting itu kan dia tidak bertentangan dan tidak terpisah ya. Tapi dia bisa saja ada irisan di situ. Ya, distinct antara agama dengan politik ada distinction. Tapi distinction itu kan berarti ada irisan. Ada irisan antara agama. Kita nggak bisa mengirisnya agama dengan sesuatu yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita, segala sesuatu itu kita mengirisnya salah itu. Contoh ya, gampang nih. Coba perintah sholat Jumat coba. Perintah sholat Jumat gimana ayatnya? Kan fas'au ila dzikrillah wa dzarul baik. Baik. Tapi misalnya saya kan bukan meninggalkan jual beli, kan saya tidak jual beli, saya ngajar. Berarti apakah bisa ditafsirkan oh berarti mengajar adalah juga jual beli? Atau yang disuruh itu ninggalkan jual beli bukan ngajar, berarti ngajar aja udah. Ayo, gimana? Nah itu maksudnya distinction itu kita jangan sampai mengirisnya salah. Karena kalau tadi itu menggunakan ayat tadi untuk kemudian menjadi dasar pembahasan muamalah atau kita membawa ayat itu ke dalam pembahasan muamalah, pembahasan ekonomi Islam, ekonomi syariah, berantakan itu. Kalau dampak terhadap validitas keilmuan
dan objektivitas dalam masing-masing disiplin itu apa? Nah, itu dampak itu bergantung pada kasus per kasusnya ya. Salah satu disertasi dosen saya itu berbicara tentang Muawiyah. Dia membuktikan adanya peran Muawiyah ya, dan Muawiyah bin Abu Sufyan itu membayar atau bekerja sama dengan para sahabat ya, yang hafalan hadisnya bagus, yang banyak meriwayatkan hadis ya, yang hafalan Qur'annya bagus juga. Dia dimanfaatkan oleh Muawiyah untuk tujuan politik Muawiyah. Itu yang membuat kita kadang menemukan hadis yang kelihatannya atau secara redaksional berlawanan bahkan bertentangan, masih sama-sama ada di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim ketemu. Hadis-hadis bertentangan itu yang banyak jumlahnya itu disinyalir ya. Namun kita bisa nggak membacanya secara hitam putih atau secara negatif? Enggak ya. Kita tetap melihat itu, ini bertentangan. Jadi ada hal-hal tertentu yang membuat dalam memahami itu harus kita lihat lagi dalam konteks sejarah, sosiohistoris saat itu. Sama seperti ketika orang mengatakan Islam itu, agama Islam disebarkan dengan pedang. Ya pada saat itu ya kepercayaan, keyakinan orang, kesadaran orang tentang God glory ya, God dulu ya, Tuhan ya, kemudian gold ya, emas, dan glory, kejayaan, itu pemahaman orang pada masa itu jauh berbeda dengan hari ini. Dulu bahkan senjata api mudah didapat, senjata tajam, persenjataan mudah didapat, baju perang itu mudah didapat. Kalau punya uang bisa beli baju perang, karena orang bikin aja. Apalagi bangsa Arab itu bangsa yang suka berperang. Mereka bangsa yang suka berdagang dan suka berperang. Bangsa Arab itu ya di Semenanjung ya, sampai ke Yaman. Itu ya. Ya, baik, Pak. Pak mau Kalau tanya. Ya, Bu Najwa dulu atau ini dulu, Nabila dulu? Kak Nabila. Coba. Tadi kan kata Bapak, Tuhan itu bisa dibuktikan oleh akal. Tapi mengapa masih banyak pandangan-pandangan antara para filsuf dan ilmuwan yang berbeda pandangan? Sedangkan banyak juga yang bilang dibangun oleh akal manusia itu benar-benar merujuk pada Tuhan yang nyata. Padahal itu hasil proyeksi belakang. Itu gimana menurut Bapak? Oke. Saya mau menanggapi yang kata Bapak itu. Tuhan Ya, bisa dibuktikan oleh akal. kita membuktikan keberadaan Allah itu dengan akal. Ya, kita nggak melihat secara kasat mata. Gini ya, tetap ada, kan kita punya pandangan, punya paradigma ya. Paradigma itu apa? Paradigma itu ya sudah berapa kali saya sampaikan, paradigma itu baca di Thomas Kuhn ya. Paradigma itu ya kita memandang sesuatu, memandang realitas, memandang pengetahuan ya, dan memandang dunia, itu pandangan dunia, worldview ya. Way of life itu paradigma. Paradigma itu Asumsi. ya
Bukan asumsi ya, asumsi itu perspektif. Paradigma sudut pandang. Ya, sudut pandang lebih ke yang sifatnya lebih mendasar ya paradigma itu. Jadi agama itu paradigma. Eh, sekta kalau ada sekta ya atau denominasi dalam agama itu semuanya sudut pandang. Jadi sudut pandang Sunni, paradigma Sunni, paradigma Syiah, paradigma Kristen, paradigma ateis, paradigma agnostik, paradigma. Ini cerita dari salah satu eh, ya mungkin dari sedikit pemain sepak bola yang saya suka ya. Robin van Persie itu pemain nasional Belanda, udah pensiun ya belum ya? Robin van Persie itu kan istrinya Muslim, anak-anaknya dididik secara Islam. Tapi Robin van Persie pernah menyampaikan dia itu walaupun dia menikahnya pun secara Islam, tapi dia tetap agnostik. Ayo. Jadi kalau ditanya kenapa ya susah karena itu preferensi dia pribadi. Sesuatu yang sulit untuk kita pahami. Jadi cinta dan iman itu ya sama-sama urusan preferensi. Itu ada dalam preferensi. Kita bisa membuktikannya dengan akal. Jadi kalau membuktikan cinta itu jangan membuktikan siapa cinta sama kamu itu gimana buktinya, bukan itu. Tapi buktikan bahwa cinta yang namanya cinta itu konsep itu ada real di alam nyata. Di alam nyata ya, bukan di alam empiris. Kan nggak kayak kita apa nggak kotak, nggak segitiga kan cinta itu kan. Cuma kalau ada lambang-lambang, simbol-simbol mungkin. Tapi itu simbol. Sama Islam itu Islam ya. Saya nggak nyari kamu ada semuanya. Teman-teman kalau mencari Islam itu ketemu nggak sebetulnya? Itu kan menalar saja. Islam sebagai sebuah sistem, sebuah paradigma, sebuah agama itu tidak punya bentuk yang seketika bisa langsung diketahui. Itu kan menalar gitu. Maka ada konsep-konsep ya. Ada identifikasi oh, orang ini agamanya Islam. Ya kita tahu Robin van Persie itu agnostik dari mana? Dia menyampaikan bahwa dirinya itu agnostik. Tapi dia juga punya anak yang Muslim. Anak-anaknya Muslim. Istrinya tetap Muslim. Ini bisa dibayangkan sebuah keluarga yang seperti itu. Dari mana bisa terjadi? Bahkan ini agnostik loh. Bukan lagi beda agama ini. Ini perbedaan yang sangat jauh gitu. Kenapa? Karena ada paradigma. Perbedaan paradigma. Boleh nanya, Pak? Ya, silakan. Ya, Bapak, terima kasih, Bapak. Iya, sama-sama. Ini di materi hari ini kan kalau di rumpun ilmu dalam Permendikbud tahun 2014 itu ada rumpun ilmu agama. Sementara di rumpun ilmu dalam Kepmenristek Dikti itu 2019 rumpun ilmu agamanya sudah nggak ada, Pak. Jadi ini kan ini ya, jadi arah dari integrasi ilmu ini ya, gitu. Kemudian apakah ini juga yang membuat IAIN berubah menjadi UIN? Karena di sini di berita tahun berapa nih? Di berita Kemenak ya, tahun 2022 dikatakan
perubahan bentuk ini dari YIN menjadi UIN juga dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan proses integrasi keilmuan agama Islam dengan sains, serta mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, jadi apakah iya? Jadi YIN itu berubah menjadi UIN karena memang integrasi agama ini berdasarkan keputusan Menristek tahun 2019. Dan apakah sekarang sudah bisa dirasakan integrasi ilmu ini, Pak? Terima kasih. Panjang betul ya. Oke, saya menangkapnya ini soal mempertanyakan ya integrasi ilmu itu dari A sampai Z-nya gimana. Yang jelas gini, integrasi ilmu ini arah ya. Dan kenapa ya? Kenapa kok? Pertama itu dulu ya, mungkin. Kenapa kok bisa rumpun ilmu itu berubah ya, jumlah rumpun ilmu. Rumpun ilmu itu berubah-ubah jumlahnya, bukan berubah-ubah, tapi kita melihatnya dari paradigma yang mana. Kita menggunakan paradigma yang mana ketika kita mau melakukan kategorisasi ilmu pengetahuan. Kalau baca syarah dari karyanya Tabatabai, itu saya coba cari nanti ya. Rumpun ilmu itu bahkan lebih sedikit jumlahnya. Bahkan sebetulnya hanya ada 2 rumpun ilmu pengetahuan. Dalam arti ilmu pengetahuan di sini yang dimaksud adalah filsafat. Kalau kembali pada pemahaman awal, kita membaca Murtada Mutahari, balik pemahaman awal. Selain wahyu, filsafat. Selain wahyu adalah filsafat. Maka selain wahyu itu adalah ya semua ilmu pengetahuan selain wahyu. Wahyu adalah satu-satunya sesuatu yang ada di luar dari segala ilmu pengetahuan. Wahyu ya. Ayo. Jadi ayat-ayat qauliyah itu adalah satu-satunya sesuatu yang di luar yang menjadi sebuah kata ayat. Nah, tapi kita mau menyatukan, mau mengintegrasikan. Kalau berdasarkan rumpun ilmu yang berikutnya itu kan, yang peraturan selanjutnya itu kan agama itu berarti masuk ke dalam humaniora. Kenapa agama masuk humaniora? Kenapa bisa masuk humaniora agama? Halo? Karena mengatur tentang kemanusiaan. Enggak juga, ini kan ilmunya. Ilmu kan kita mencari pemahaman, mencari pengetahuan. Karena pelaku dari ilmu tersebut adalah manusia. Ya, gini, lebih tepatnya gini ya. Kita membaca misalnya teks ya. Kita baca Al-Quran, itu ilmu-ilmu humaniora yang kita pakai untuk membaca Al-Quran. Ya, ilmu-ilmu humaniora, komunikasi itu ilmu sosial ya. Tapi bahasa kan humaniora ya, bahasa itu humaniora. Nahwu sorof itu masuk dalam humaniora. Balaghah itu masuk ke dalam humaniora. Logika dari logika itu memang ke matematika dulu ya. Tapi kalau nggak ada 2 hal itu, ada nggak humaniora? Nah, kemudian Tidak. kemudian gimana? Apa saja yang dipakai itu? Hermeneutika juga itu berkenaan dengan humaniora. Jadi rata-rata itu. Jadi humaniora itu digunakan untuk mengkategorisasikan ya semua ilmu pengetahuan dan induk ilmu pengetahuan. Ketika kita bicara induknya ilmu pengetahuan, asal mulanya ilmu pengetahuan, itu masuk ke dalam pemahaman kajian studi humaniora. Gitu. Ya, ada lagi?
Kalau hadis, kalau hadis itu Pak dosen kategorinya masuk ke wahyu atau ke ilmu pengetahuan? Ini menjadi satu apa ya? Karena hadis itu kita meyakini dalam teologi Sunni, hadis itu tetap bukan wahyu ya, tetap di luar dari wahyu. Tapi dalam teologi Sunni juga hadis itu punya kedudukan nomor 2. Karena dikatakan hadis itu pasti memberikan penjelasan terhadap teks Al-Quran. Nah, ini menjadi kritik hadis, studi kritis hadis. Nah, ini di Indonesia ini kritik hadis itu masih kurang ya. Bahkan kritik teks ya, kritik teks Al-Quran itu masih kurang. Studi teks yang kritis. Padahal sudah banyak kalau bicara misalnya bicara tentang mushaf ya, tentang mushaf Al-Quran itu sudah banyak. Tapi yang kritisnya ya masih bisa dihitung sebetulnya. Atau bisa dibilang belum populer. Ada cuman sampai gelar sarjana ya. Lulusan ilmu Al-Quran dan tafsir, lulusan ilmu hadis nanti kerjanya di jurnalistik, kerjanya di media massa. Kan artinya kita kekurangan tenaga yang untuk ini ya, untuk pelajari itu. Nah, tadi hadis itu wahyu atau bukan? Itu pertanyaan itu kan jawabannya jelas sebetulnya. Nggak, tadi kan definisinya kata Pak dosen Nah, di luar wahyu semuanya ilmu pengetahuan gitu ya. Berarti hadis itu termasuknya ke ilmu pengetahuan gitu. Maksudnya bagaimana? ya kalau menggunakan itu ya itu bisa dipastikan begitu. Tapi itu belum menjadi jawaban saya ya. Artinya saya sendiri sebetulnya cenderung tidak ingin menjawab itu. Tapi teman-teman tahu bahwa kalau di luar wahyu itu apa? Batasan wahyu itu apa? Perilaku Nabi. Batasan wahyu. Wahyu. Batasan Batasan Firman wahyu apa? Allah ya. Batasan wahyu apa? Firman Allah yang diturunkan melalui perantaran malaikat Jibril yang diturunkan ke dalam dada Nabi Muhammad SAW. Jadi wahyu itu kan kalau dia itu diturunkan kepada para nabi dan rasul ya. Para nabi dan rasul melalui perantara malaikat Jibril dengan cara-cara ya tertentu. Ketika wahyu itu datang ya, ada mungkin bunyi gemerincing didengar oleh hanya oleh rasul ya, atau hembusan angin ya dan sebagainya. Atau presensi ya, presensi malaikat Jibril sendiri present ya, to be present di hadapan Rasul. Ini yang kemudian oleh sebagian ilmuwan yang negatif ya sifatnya sikapnya, attitude-nya negatif, memandang itu sebagai gangguan kejiwaan. Tapi kalau kalangan yang melihatnya secara positif dan punya sudut pandang yang punya paradigma yang baik ya, ini melihat itu adalah proses ya intelektualitas ya dari seorang rasul. Jadi ada proses intelektual. Nah, hadis itu kan menjadi sesuatu yang tidak jauh sebetulnya dengan qaul, ucapan atau quote ya, kutipan-kutipan. Tidak jauh dari itu. Hanya saja hadis bisa punya kedudukan hukum karena ya bisa punya kedudukan hukum. Kebanyakan saya kira hadis itu tidak punya kedudukan hukum. Tidak punya kecuali bisa dibuktikan sebaliknya. Sedangkan kalau wahyu itu ada sejumlah ya kecil teks ya Al-Quran itu yang ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan atau memberikan perintah-perintah yang jelas kelihatan ada perintah di situ. Misalnya adalah pesan-pesan moral ya. Kalau baca
ada ini karyanya Muhammad Khalafullah ya, secara disertasi kelihatan ya. Ya ini dia menulis Al-Qur'an bukan kitab sejarah ya. Secara ini terjemahan bahasa Indonesia. Judul aslinya itu judul aslinya. Ya, Al-Fan ya, Al-Qasasi fil Qur'anil Karim. Jadi tentang ya tentang bagaimana ya seni, bagaimana sastra moralitas ya, bagaimana segala sesuatu yang ada di bawah, yang ada di balik dari kisah-kisah Al-Quran itu menunjukkan paradigma Al-Quran sebagai bukan kitab sejarah, kebanyakan adalah kisah-kisah dan sebagiannya adalah tentang hukum. Pak, maaf yang tadi perubahan IAIN menjadi UIN jadi benar ya dalam rangka integrasi ilmu. Ya, itu salah satunya ya. Kenapa harus berubah dari IAIN menjadi UIN? UIN itu kan universitas ya. Institut itu begini, institut itu kan istilah yang sebetulnya boleh-boleh saja ya. Kayak kita lihat Massachusetts Institute of Technology ada ilmu politik. MIT itu. Ada ilmu politik MIT. Ilmu sosialnya bagus juga di MIT. Ilmu sosial humaniora itu bagus juga di sosial politik ya. Sosial dan politik bagus juga di situ di di MIT itu. Tapi kan kemudian bukan begitu. Kalau kita bicara universitas itu punya arti ya, punya arti sendiri, punya makna sendiri kata atau ya kata universitas punya makna yang khas ya. Ini terkait tentang makna kenapa universitas. Jami'ah itu jamaah berarti kan kumpulan ya. Kalau universitas tadi ya keseluruhan semesta. Kesemestaan menyeluruh. Kalau jamiah sekumpulan. Kalau kuliah itu keumuman ya. Kullu kan, kuli. Genus ya. Isinya genus. Genus pengetahuan gitu ya. Genus pengetahuan. Yang sifatnya umum tapi di dalam itu ada yang khusus ya. Dan umum yang di sini adalah menggambarkan adanya rumpun-rumpun. Nah, itu rumpun-rumpun ini kan bisa bergantung pada paradigma yang kita pakai. Gitu. Ya. Makanya sejumlah perguruan tinggi Islam ada yang di fakultas syariah, ada ekonomi syariah, ada hukum keluarga Islam. Ekonomi syariah gelarnya apa? Ekonomi syariah ya, bukan hukum ekonomi syariah. Gelarnya apa ekonomi syariah? ES. Sarjana ekonomi. Ekonomi syariah, SEI. ekonomi. Udah nggak ada, I-nya udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Oh, iya. Sarjana Oh, ini dalam rangka integrasi ilmu ya? Iya kan kita sudah ini nggak boleh lagi digunakan ada I-nya. Iya, kan berbeda ya maksudnya ada sarjana ekonomi, ada sarjana hukum, tapi sama-sama fakultas syariah kan gitu ya. Kemudian ya itu Pendidikan juga sama ya Pak ya. Kenapa? Pendidikan juga udah nggak SPDI gitu ya. Udah nggak ada SPDI. Itu dulu Bu, zaman kita masih 20-an. 20 tahun yang lalu. Iya, Pak. Sarjana agama juga nggak ada ya Pak? SAG masih ya Pak? Usludin itu kembali ke sarjana agama. Kayaknya SAG masih. Usludin kembali ke SAG itu sekitar 10 tahun yang lalu.
Ya, Fakultas Usuluddin sekitar 10 tahun yang lalu sudah kembali ke SAG. Sebelumnya sempat SUD, Sarjana Usuluddin itu tahun 2010-an. Jadi SAG tetap ada, Kembali ada, lebih tepatnya. kembali ada. Karena Kembali diatur ada. ya. Diatur sekarang kan SAG itu hanya misalnya Fakultas Usuluddin, kemudian atau fakultas-fakultas yang berhubungan dengan agama-agama ya. Berhubungan dengan pengetahuan agama-agama. Agama Buddha, agama Hindu, agama Kristen ya. Tapi agama, bukan bukan ini ya. Beda sama jadi sarjana agama di Kristen ada sarjana agama, ada sarjana teologi. Kalau sarjana teologi itu tujuannya adalah ke kemana? Beda nggak sama apologi, Pak? Teologi sama apologi. Apologi, apologi Iya, sama beda nggak? apologi bukan Iya, beda. ya beda dong. Teologi, teologi apa? Bentar, sini ya. Ini 2000 belum. Ini. Nah, ini 2021 ya, permen. Nah, ini SK Dirjen Pendidikan Islam ya, klasifikasi rumpun ilmu ya. Ada ini ilmu agama pada jenis pendidikan akademik. Ada ilmu Al-Quran dan tafsir, ilmu hadis ya, dan seterusnya. Ini rumpun, ini bidang-bidang ilmunya. Kemudian ini adalah sampai pada apa? Yang lebih detail ya. Ini 2021. Seni ya, ada rumpun ilmu humaniora kan, seni, kemudian sejarah ya, sejarah, linguistik ya, ini bahasa-bahasa. Ini sarjana linguistik semua bahasa. Bukan sastra ya. Bahasa dan sastra itu dua hal yang berbeda. Ini filsafat. Oke. Nah, studi agama-agama kan di SFIL. Ada agama dan budaya, tapi ada nah, agama dan budaya ada. Di bawahnya ada lagi nih. Jauh ini. Belum ya, masih terapan ya. Oh, komunikasi. Ini kan semua ini semua. Pendidikan tuh SPD. Pendidikan agama Islam ya. Pendidikan agama Katolik, Kristen dan sebagainya. Tadi kita cari agama ini ya, sarjana agama. Ini teman saya ada sarjana agama Buddha. Sarjana agama di Sekolah Tinggi Agama Buddha. Nah, dia dapat magister. Ini bukan? Oh ya betul. Oh, bukan ya? Mana sarjana agama tadi? Oh ini non agama. Rumpun ilmu non agama. Jadi cek ya nanti di itu di dalam regulasi-regulasi yang saya sampaikan.
Gitu ya, ini sudah setengah 10. Minggu depan kita masih masuk ya untuk pertama kalinya setelah Idul Adha. Liburnya itu Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya. Berarti hari Minggu nih yang di Duku Punta nggak masuk ya, karena eh, apa libur, masih masih Idul Adha. Idul Adha sampai Senin. Ada chat masuk apa? Oh, bahkan kok refleks itu. Refleks itu kan pengertiannya itu masalah ini ya, pilihan kata ya. Jadi penggunaannya jangan salah gitu kalau oke gitu ya. Sudah ya. Nanti kita sampai jumpa di pekan depan ya. Kita tutup. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.